Bayangin ya, baru aja diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang bengis, kaum Bani Israel malah berbalik, menyembah patung anak sapi emas. Bukan main. Tapi siapa dalang di balik penyimpangan besar ini? Dia bukan nabi, bukan pemimpin, tapi seorang lelaki bernama Samiri yang liciknya luar biasa. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi peringatan buat kita semua di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar sejarah Islam dengan cara yang seru, mendalam, dan insya Allah penuh hikmah. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke sini, langsung aja tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam berikutnya. Oh iya, tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul tercinta. Dan tulis juga, kamu nonton video ini dari kota mana? Kita lihat yuk. Seberapa luas jangkauan saudara-saudara kita yang cinta ilmu dari seluruh penjuru Indonesia. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, kaum Bani Israel akhirnya terbebas dari cengkeraman kekuasaan Fir'aun yang zalim. Peristiwa menegangkan itu terjadi ketika laut terbelah menjadi dua, membuka jalan kering bagi Musa AS dan pengikutnya untuk menyeberang. Itu adalah mukjizat besar yang menyaksikan bagaimana pertolongan Allah benar-benar nyata. Namun, sayangnya, keajaiban itu tidak serta-merta membuat kaum Bani Israel menjadi umat yang teguh imannya. Mereka masih menyimpan keraguan, ketakutan, bahkan kebiasaan dari masa silam yang penuh penyembahan berhala. Setelah selamat dari Fir'aun, mereka menetap di suatu tempat di padang pasir yang luas. Disitulah kehidupan baru dimulai. Allah memanggil Nabi Musa AS untuk naik ke Bukit Tur, Gunung Sinai, guna menerima wahyu, yakni Taurat. Musa pamit kepada kaumnya dan menunjuk saudaranya, Nabi Harun AS, untuk menggantikan tugas memimpin dan menjaga stabilitas umat selama ia pergi. Musa berangkat dengan janji akan kembali dalam waktu 40 hari. Tapi bagi sebuah kaum yang masih lemah imannya, 40 hari terasa seperti 40 tahun. Hari-hari berjalan pelan, dan kerinduan kaum Bani Israel kepada pemimpinnya mulai berubah menjadi kecemasan. Kenapa Musa belum juga kembali? Tanya sebagian dari mereka. Ada yang mulai ragu, ada pula yang mencibir. Harun AS, meskipun seorang nabi, tidak memiliki harisma sekuat Musa di mata mereka. Ia dikenal lembut, sabar, dan tak suka memaksakan kekuasaan. Karakter ini yang kemudian dimanfaatkan oleh seseorang yang selama ini menyimpan niat jahat, Samiri. Samiri bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, pandai bicara, dan punya pengaruh terselubung di tengah-tengah kaum Bani Israel. Tidak banyak yang tahu latar belakangnya secara pasti, tapi dia tampak seperti orang yang saleh. Penampilannya tenang, tutur katanya manis, namun di balik itu tersimpan agenda besar, menyesatkan umat dari jalan Allah. Ketika melihat umat mulai gelisah karena Musa belum juga kembali, Samiri melihat kesempatan emas untuk menjalankan rencananya. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, Samiri mulai menghasut. Musa sudah lama pergi, siapa tahu ia tak kembali. Kita butuh simbol ketuhanan. Kita perlu sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Awalnya orang-orang masih ragu. Tapi Samiri tahu cara menaklukkan hati mereka. Ia mengajak mereka mengumpulkan perhiasan emas, anting, kalung, cincin, dan berbagai harta benda yang dulu mereka ambil dari orang-orang Mesir sebelum meninggalkan Mesir. Ia berkata bahwa emas-emas itu telah tercemar dan harus dimurnikan. Orang-orang percaya. Mereka menyerahkan perhiasan mereka tanpa curiga, mengira itu untuk tujuan suci. Padahal Samiri punya rencana gelap. Ia akan melebur emas-emas itu dan mencetaknya menjadi patung. Tapi bukan sembarang patung. Ia ingin menciptakan sosok yang bisa mengeluarkan suara, sesuatu yang akan membuat orang-orang percaya bahwa patung itu hidup, bahwa itu adalah Tuhan mereka. Dengan keterampilan yang ia miliki dan kemungkinan bantuan dari jin atau sihir, Samiri membentuk patung anak sapi dari emas. Bentuknya indah, bersinar, dan mencolok di tengah gurun pasir yang panas dan tandus. Tapi yang paling mencengangkan, patung itu bisa mengeluarkan suara seperti sapi. Konon, Samiri mengambil segenggam debu dari jejak kaki malaikat Jibril, sebuah hal yang tidak jelas kebenarannya secara literal,
Tapi dalam kisah disebutkan ia menggunakan debu itu untuk meniup patung emas tersebut hingga mengeluarkan suara. Orang-orang langsung terkejut. Mereka kagum, lalu perlahan-lahan mereka mulai percaya. Inilah Tuhan kita, kata sebagian dari mereka. Tuhan yang bisa bersuara. Tuhan yang bisa kita lihat. Samiri pun mengucapkan kalimat provokatif yang akan dikenang sebagai salah satu bentuk kesesatan paling berani dalam sejarah. Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tapi Musa telah lupa. Bayangkan, hanya karena patung mengeluarkan suara, mereka langsung meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Betapa mudahnya hati manusia terperdaya oleh sesuatu yang terlihat mencolok dan tampak ajaib, walaupun itu palsu. Disinilah tampak jelas kelemahan keimanan Bani Israel pada masa itu. Mereka tidak sabar. Mereka tidak tahan diuji dengan sedikit rasa sepi dan rindu pada pemimpinnya. Maka saat datang seseorang yang menawarkan solusi instan, meskipun salah, mereka pun menerimanya tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Nabi Harun sudah tahu bahwa ini adalah penyimpangan besar. Ia mencoba menegur dan memperingatkan umatnya. Ia berkata dengan lembut, namun tegas, bahwa menyembah patung adalah kesirikan. Ia mengingatkan mereka bahwa Musa akan segera kembali dan tidak akan rida melihat ini. Tapi kaum itu tidak peduli. Bahkan ada yang berkata, kami akan tetap menyembah patung ini sampai Musa kembali. Sebagian bahkan mulai mengancam Harun karena dianggap mengganggu ibadah mereka. Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia adalah seorang nabi, seorang pemimpin, tapi tidak ingin menimbulkan perpecahan besar yang bisa berujung pada pertumpahan darah. Ia memilih bersabar, sambil terus memohon kepada Allah agar Musa segera kembali dan menghentikan penyimpangan ini. Dan begitulah, Samiri berhasil menjalankan rencananya. Dalam waktu yang sangat singkat, ia mengubah arah umat. Dari kaum yang telah menyaksikan mukjizat Allah secara langsung, menjadi penyembah patung buatan tangan manusia. Samiri tahu betul kelemahan manusia. Haus akan simbol, ingin sesuatu yang tampak dan terdengar indah, meski menyesatkan. Ia memanfaatkan celah itu dengan sempurna. Apa yang terjadi ini bukan sekadar pengkhianatan terhadap Musa dan Harun, tapi terhadap Allah sendiri. Itu adalah momen paling gelap dalam sejarah awal perjalanan Bani Israel setelah pembebasan dari Mesir. Dan semua itu bermula dari seorang lelaki bernama Samiri yang cerdas, manipulatif, dan tidak takut melawan kebenaran demi ambisinya. Setelah patung anak sapi emas itu berdiri megah di tengah-tengah perkemahan Bani Israel, hawa kekeliruan mulai menyelimuti umat yang baru saja diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Wujud emas itu tampak mencolok di bawah sinar matahari gurun. Tapi bukan hanya tampilannya yang mengejutkan, yang membuat banyak orang tersungkur dan sujud adalah suara yang keluar dari patung itu. Ya, suara seperti lenguhan sapi betulan. Bagi sebagian orang, itu adalah bukti bahwa patung itu hidup. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai benda mati, tapi sebagai Tuhan baru yang telah datang menyertai mereka. Lalu bagaimana patung itu bisa bersuara? Kisahnya banyak diceritakan oleh para mufasir dan ahli tafsir. Salah satu pendapat menyebut bahwa Samiri, dengan tipu daya dan ilmu sihirnya, mengambil segenggam debu dari jejak kaki malaikat Jibril yang dulu pernah dilihatnya ketika menyaksikan kejadian luar biasa. Debu itu dipercaya membawa kekuatan ilahiyah. Samiri kemudian meniupkan debu tersebut ke dalam patung anak sapi yang telah ia bentuk dari emas-emas kaum Bani Israel. Dan dengan kehendak Allah sebagai ujian, patung itu benar-benar mengeluarkan suara. Umat yang belum kokoh imannya langsung terbuai. Ini bukan sembarang patung, kata mereka. Ini hidup. Ini Tuhan yang berbicara. Dan seolah itu belum cukup, Samiri dengan gaya meyakinkan menambahkan racun dalam bentuk ucapan, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tapi Musa telah lupa. Satu kalimat itu seperti tombak tajam yang menancap dalam ke hati umat. Seolah-olah Musa lah yang tersesat, dan Samiri yang menunjukkan jalan. Kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa percaya pada patung? Bukankah mereka baru saja melihat laut terbelah dan Fir'aun tenggelam? Tapi disinilah letak ujian manusia. Tidak semua orang mampu menjaga imannya. Saat nabi mereka tidak bersama mereka, saat wahyu belum datang, dan saat dunia mulai terasa sunyi, setan masuk lewat celah keraguan. Dan Samiri, iblis dalam bentuk manusia, dengan sangat cerdik mengisi kekosongan spiritual itu dengan simbol palsu.
Patung itu pun jadi pusat perhatian. Kaum mulai datang berbondong-bondong, bukan untuk berzikir, tapi untuk menyembah. Mereka menari mengelilinginya, menyanyikan pujian, membakar dupa, dan mempersembahkan makanan di depan patung itu. Suatu ironi yang sangat menyakitkan. Dulu mereka memohon pertolongan kepada Allah saat Fir'aun hendak membunuh mereka. Tapi kini, mereka meninggalkan Allah demi seekor patung anak sapi yang bahkan tak bisa bicara, kalau bukan karena tipu daya Samiri. Nabi Harun As saat itu menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia sangat terpukul. Sebagai nabi dan saudara Musa, ia tentu sangat prihatin melihat umatnya kembali ke praktik jahiliyah. Ia tidak tinggal diam. Harun As berdiri di hadapan kaum dan memperingatkan mereka dengan sabar dan tulus. Ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji, dan Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Tapi kaumnya menjawab dengan angkuh, "Kami tidak akan berhenti menyembah patung ini hingga Musa kembali." Bisa dibayangkan betapa kecewanya Harun. Ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ia tahu, jika ia bersikap terlalu keras, akan terjadi perpecahan besar di antara kaum Bani Israel. Bisa-bisa mereka saling membunuh. Maka ia memilih jalan sabar. Harun terus berdakwah dengan lembut, walau ia tahu hanya sedikit yang mau mendengarkan. Kebanyakan dari mereka telah buta mata dan hati oleh kilauan emas, oleh suara palsu, oleh simbol sesat buatan Samiri. Patung itu bahkan mulai dianggap sebagai penolong. Kaum mulai menyebutnya sebagai perantara antara mereka dan Tuhan. Mereka berkata, "Kami tak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kami butuh sesuatu yang tampak, yang bisa kami lihat dan sentuh." Pola pikir inilah yang sebenarnya sudah tertanam sejak lama. Ketika di Mesir, mereka hidup di tengah-tengah budaya penyembahan berhala. Mereka melihat orang Mesir menyembah patung dewa-dewa, dan sebagian dari mereka menyerap kebiasaan itu, meski hanya di dalam hati. Maka saat Musa pergi, dan Harun tak bisa memaksakan kehendaknya, semua itu kembali muncul ke permukaan. Dan Samiri tahu betul sejarah ini. Ia hanya tinggal menghidupkan kembali tradisi sesat tersebut, lalu membungkusnya dengan tipu daya dan sedikit keajaiban palsu. Hasilnya, satu kaum besar yang baru saja dibebaskan dari kekufuran, kembali jatuh ke dalamnya. Samiri sendiri semakin besar kepala. Ia merasa berhasil menandingi Musa. Bahkan ada yang menganggap Samiri sebagai pemimpin spiritual yang baru. Ia terus memprovokasi, "Lihatlah, patung ini hidup. Musa tidak membawa apa-apa. Dia hanya janji-janji kosong." Kata-kata itu membakar semangat penyembah patung. Semakin lama, semakin sedikit orang yang mau mendengarkan Harun. Bahkan ada desas-desus untuk mengusir Harun jika ia terus mengganggu ritual penyembahan. Maka selama Musa tidak berada di tengah mereka, Samiri menjadi raja tanpa mahkota. Ia tidak diangkat secara resmi, tapi semua orang mendengarnya. Ia bukan nabi, tapi banyak yang menganggap ucapannya suci. Ia bukan imam, tapi orang-orang meniru caranya sembahyang di depan patung. Dan semua itu terus berlangsung hari demi hari, sampai waktu Musa kembali. Dan di balik semua itu, satu hal yang paling menakutkan adalah bahwa semuanya tampak normal bagi umat. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa berdosa. Mereka bahkan merasa sedang menjalankan ibadah. Ini adalah bentuk penyimpangan paling dalam, ketika kesesatan dibungkus dengan wajah agama, dan orang-orang tak menyadarinya. Kisah ini memberi pelajaran penting. Betapa bahayanya simbol-simbol yang tampak suci, tapi sejatinya menyesatkan. Betapa mudahnya manusia tertipu oleh sesuatu yang terlihat ajaib tapi palsu. Dan betapa pentingnya kesabaran, seperti yang dicontohkan oleh Harun As, meski berada di tengah badai penyimpangan. 40 hari telah berlalu. Di puncak Gunung Tur, Musa As menerima wahyu yang dituliskan langsung oleh Allah dalam bentuk lauh-lauh Taurat. Kitab itu berisi hukum-hukum Allah untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Bani Israel. Hati Musa penuh harapan. Ia ingin segera turun dan membawa cahaya kebenaran kepada kaumnya yang telah lama hidup dalam kegelapan. Tapi sebelum ia turun dari gunung, Allah memberitahu sesuatu yang mengejutkan dan memilukan. "Sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah kepergianmu, dan Samiri telah menyesatkan mereka." Quran Surat Taha
85. Mendengar ini, dada Musa terasa dihantam batu besar. Ia terpaku. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena ia tidak pernah membayangkan bahwa umat yang telah diselamatkan dari Fir'aun, yang telah melihat laut terbelah, yang telah merasakan hujan mana dan salwa, masih bisa kembali menyembah berhala. Musa membawa 2 keping lauh itu dan turun gunung dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, napasnya berat, dan matanya penuh kemarahan. Bukan hanya pada kaumnya, tapi pada saudaranya, Harun, yang ia percayai menjaga mereka. Begitu Musa mendekati perkemahan, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Orang-orang menari, menyanyi, berputar-putar mengelilingi patung sapi emas yang berdiri tegak. Beberapa bersujud, beberapa memuji patung itu. Musa menggenggam erat lauh di tangannya. Jantungnya berdegup keras. Ia benar-benar tidak percaya. Umat yang ia bimbing sendiri, kini kembali kepada kesirikan yang dulu ia perangi. Amarah Musa mencapai puncaknya. Ia tidak bisa menahan murka. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan lauh Taurat yang ada di tangannya hingga pecah. Tindakan ini bukan karena ia meremehkan wahyu, tetapi sebagai bentuk ekspresi kesedihan dan kekesalan yang tak tertahankan atas perilaku kaumnya. Lauh itu pecah bukan karena nilainya kecil, tetapi karena Musa tahu, umatnya belum pantas menerimanya dalam keadaan seperti ini. Lalu, Musa segera mencari Harun. Ia menarik saudaranya dari jenggot dan kepalanya. "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kau melihat mereka telah sesat? Bahwa kau tidak mengikutiku? Apakah kau telah membangkang perintahku?" Quran Surat Taha 92-93. Harun, dengan sabar, menjawab dalam keadaan terdesak. Ia tidak marah. Ia tidak membela diri dengan kemarahan. Ia menjawab dengan penuh kelembutan dan kejujuran. "Wahai anak ibuku, janganlah kau pegang jenggotku dan kepalaku. Aku khawatir kau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak menjaga amanatku." Quran Surat Taha 94. Musa pun sadar bahwa Harun tidak bersalah. Harun sudah melakukan yang terbaik dengan pendekatan sabar dan penuh kasih. Ia tidak ingin menimbulkan perang saudara di antara kaumnya. Musa kemudian melepaskan Harun dan menenangkan diri. Tapi amarahnya belum selesai. Musa berbalik dan mengarahkan pandangannya kepada otak di balik semua kekacauan ini, Samiri. Musa menatap Samiri dengan mata menyala. Dan Samiri, bukannya menyesal, malah bersikap arogan. Ia berkata bahwa dirinya melihat apa yang tidak dilihat orang lain, dan bahwa ia hanya mengikuti nalurinya. Bahkan, ia mengaku bahwa ia membuat patung itu dengan melemparkan segenggam debu ke dalamnya, karena debu itu berasal dari jejak malaikat. Namun Musa tidak terpengaruh dengan ucapan penuh kesombongan itu. Ia tahu bahwa Samiri telah menyesatkan satu umat. Maka Musa pun berkata dengan tegas, "Pergilah engkau, karena sesungguhnya dalam hidupmu engkau akan berkata, jangan menyentuh aku. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji yang takkan pernah engkau penuhi." Quran Surat Taha 97. Itu adalah hukuman pertama bagi Samiri. Ia diasingkan, dikucilkan, dan tak boleh disentuh oleh siapapun seumur hidupnya. Ia dijauhkan dari manusia, menjadi seperti orang yang najis, disumpah oleh lisan Musa atas izin Allah. Tidak ada lagi tempat baginya di tengah masyarakat. Ia menjadi pengembara yang hidup dalam rasa bersalah, kesepian, dan penyesalan yang tak berguna. Namun tidak hanya Samiri yang dihukum. Musa lalu menghancurkan patung anak sapi itu dengan tangannya sendiri. Ia leburkan emas-emas itu sampai menjadi serpihan, lalu melemparnya ke laut atau ke sungai. Musa ingin memastikan bahwa tidak ada satupun jejak kesirikan yang tersisa di tengah kaumnya. Ia ingin menghapuskan simbol sesat itu dari akal dan hati umatnya. Ia ingin memulai dari awal. Setelah itu, Musa memohon ampunan kepada Allah, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk Harun dan seluruh kaumnya. Ia tahu, mereka telah lalai. Ia tahu, umatnya masih lemah imannya. Tapi ia juga tahu, bahwa kasih sayang Allah lebih luas dari murkanya. Maka ia bermunajat dengan tulus. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, karena Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Araf
151. Allah menerima taubat Musa. Namun bagi Bani Israel, kisah ini adalah pelajaran yang sangat keras. Mereka disuruh bertaubat dengan cara yang berat. Bahkan dalam beberapa riwayat, sebagian mereka harus membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk penyesalan mendalam atas dosa syirik yang mereka lakukan. Kisah ini menjadi peringatan keras bagi umat manusia. Tentang betapa bahayanya orang yang pintar tapi salah arah. Tentang bahayanya simbol yang indah namun sesat. Tentang betapa rapuhnya iman manusia ketika tidak dekat dengan pemimpin dan wahyu. Dan tentang pentingnya pemimpin seperti Musa yang berani, tegas, namun penuh belas kasih. Di akhir kisah ini, Musa kembali memegang lauh yang kedua. Kali ini umat sudah lebih siap menerima ajaran Allah. Mereka sudah merasakan akibat dari penyimpangan. Mereka sudah melihat bagaimana satu orang bisa menghancurkan satu generasi hanya dengan satu patung. Iman harus dijaga setiap saat, apalagi saat pemimpin atau guru tidak ada di dekat kita. Jangan mudah tertipu oleh keindahan dan keajaiban yang tampak indah di mata, tapi sesat di hati. Pemimpin seperti Harun dan Musa adalah simbol dua karakter penting yang sabar dan tegas. Dan jangan pernah jadi seperti Samiri, pintar tapi digunakan untuk menghancurkan umat. Masya Allah, semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.